Yes, Chelsea, cerita motivasi kali ini saya kedatangan tamu spesial, Brother Sardi. Ye, tepuk tangan dong. Apa kabar bang? Sehat bang? Alhamdulillah bang. Hai. Kabar bang? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah. Terima kasih loh, udah dateng. Siap. Undangannya langsung. Oke siap. Di kapan bang Fijar? Jam berapa kita meluncur? Keren banget Bang Sardi ini. Nah Bang Sardi ini salah satunya legal kolektor kita ya kan yang handle untuk permasalahan hutang kartu kredit, KTA, pinjaman online dan pay letter. Jadi kita ngebahas tentang personalnya dia nih, biar teman-teman paham. Oh ini yang mau Pak Sardi itu. Oh ini yang namanya Bang Sardi itu. Jadi biar kenal semuanya. Bener nggak Bang? Siap, betul. Nah gini Bang, aku mau nanya-nanya nih. Awal mulanya di dunia penagihan itu gimana sih awalnya? Awal mulanya itu saya ini kan lagi nongkrong di pom bensin Tanjung Barat. Yes, awalnya nih ya? Iya awalnya. Terus? Saya nongkrong di pom bensin. Nggak lama kemudian pasti Pak Pijar juga kenal. Pak Hasan Sangaji. Oh, mentor ya? Iya, benar. Itu mentor saya. Betul, kenal. Waktu beliau muncul, beliau nanya ke saya, Betul. kapan Anda berangkat ke Jakarta? Iya kan dari kapan gitu loh. Mm-mm. Saya bilang saya di sini udah 7 bulan. Mm-mm. Nah, saya ditanya sama Pak Hasan, kamu kerja di mana? Saya bilang untuk saat ini saya belum kerja Pak. Mm-mm. Ya udah, kata Pak Hasan, ya entar malam kamu ke rumah Om ya. Mm-mm. Karena Pak Hasan itu kan Om saya. Oh, Om ya? Iya. Kalau Berarti Pak Hasan itu kakak sama orang tua atau gimana? adiknya ibu. Oh, adiknya ibu dari ibu ya? Dari ibu. Oke. Terus? Saya waktu datang ke rumah Pak Hasan, Heeh. Pak Hasan nanya ke saya, tujuan Anda berangkat ke Jakarta ini buat apa? Saya bilang tujuan saya berangkat ke Jakarta di sini, saya itu mau menghadiri acara wisudaan adiknya ibu saya. Kebetulan acaranya udah selesai juga sih dari hari Kamis kemarin. Siap, itu awalnya. Makanya saya ada rencana untuk balik ke Ambon. Oke. Kalau boleh tahu di Ambonnya tuh ya di mana sih Bang? Di pulau apa sih? Pulau Waruku, Maluku Tengah. Oh, itu jauh banget ya? Jauh banget. Aku pernah dicerita sama temanku si apa namanya? Jadi dari pulau itu naik kapal lagi jauh berapa jam gitu kan ke kota Ambonnya juga ya kan, lama banget itu kan. Lama banget. Bener nggak sih? Betul. Wow. Kita dari kampung saya mau nyebrang ke kampungnya Ramdhani Lestaluhu, kita harus naik speedboat. Speedboat juga. Ya, paling lama 30 menit. Oke. Ya, dari kampung Ramdhani Lestaluhu, kita naik angkot menuju kota Ambon. Paling lama 15 menit. Dari itu situ ya daerahnya. Iya, daerah situ. Oke. Jadi udah nyampe di Jakarta karena menghadirin saudara yang wisuda. Nah, Abang diwakilin untuk keluarga untuk mendampingin kan ya. Siap. Terus ditawarin sama Om Hasan Sangaji. Nah, setelah itu gimana tuh? Kerja di apa? Penagihan di leasing. Penagihannya di leasing. Leasing apa tuh, Bang? Adira. Iya, Adira Finance. Ada finance. Pertama kali saya bekerja itu saya menjalankan aktivitas saya itu menagih motor. Awal. Berjalannya menagih motor, disitulah ada banyak rintangan yang saya temui di lapangan. Pasti. Namanya juga kalau seandainya kita udah terjun di dunia kayak gitu, otomatis kan kita udah harus siap. Oh iya benar, di motor ya? Iya di motor. Nah, dalam waktu saya kerja di leasing motor itu ada banyak rintangan, tantangan, cobaan yang melimpah saya. Tapi dalam hal ini saya selalu berpikir bahwa dan keyakinan saya itu Tuhan itu memberikan cobaan buat umatnya itu tidak melebihi dari kemampuan. Benar. Iya, jadi artinya kan kalau nggak mungkin tuh Tuhan ngasih cobaan di luar kapasitas kita ya. Iya betul. Nah, dari leasing penagihan motor itu jadi Abang penagihan yang udah macet nih ya? Siap. Itu berapa bulan sih Bang biasanya kalau motor itu didatengin sama 3 bulan, Pak. Jadi kalau macetnya 3 bulan, Abang cari tuh? Iya, kita langsung ke alamatnya yang udah dikasih dari pihak finance. Dari pihak finance. Dalam hal ini, di saat salah satu konsumen melakukan nakak kredit, pasti di situ kan alamat yang udah diterakan di situ. Betul. Iya kan, alamatnya kan jelas. Oke. Jadi tugasnya adalah menagih yang macet udah 3 bulan nih, 3 bulan. Ya kan, didatengin gimana nih Bu, ya sama aja ya kayak kartu kredit lah ya. Iya. Kartu kredit, pinjaman online, kalau misalnya teman-teman di luar sana yang tagihannya
belum dibayarkan ya pasti. Ini udah risiko kok. Karena tagihan apapun, mau tagihan leasing, kartu kredit, KTA, pinjaman online, bahkan bank keliling, kalau nggak dibayar ya pasti ditagih ya, Bang. Iyalah. Tapi penagihan aman dong. Aman dong. Kalau dibilang aman sih nggak terlalu aman juga sih. Gimana sih Bang? Boleh nggak ceritain nih dari sudut Bang Sardi itu penagihan gimana sih kalau Bang Sardi ngejalan Yang tugas? saya temui di lapangan. Yes. Di saat saya melakukan penagihan, iya kan? Ada enaknya, iya kan? Ada pahitnya. Enaknya itu apabila kita menemukan salah satu konsumen yang sebagaimana orangnya apa sih, udah tahu bahwa dalam hal ini orangnya di saat itu lagi nunggak angsuran motornya, ya kan? Pastikan paham. Kita kalau seandainya udah memberikan penjelasan terkait dengan adanya awal mula untuk melakukan akad kredit salah satu kendaraan motor, ya mereka pasti udah paham. Udah paham ya? Iya. Tapi terkadang juga yang kita temui di lapangan itu seperti ormas, Nah, iya kan? jadi misalnya saudaranya gitu kali ya, terus calling tuh gimana? Tapi menghadapinya gimana tuh Bang? Iya, Biasanya. namanya kalau seandainya yang tadi saya bicarakan, Iya. kita kerja di dunia berarti kita udah siap. Aha. Apapun itu situasinya, kita harus apa sih? Bisa menghadapinya ya. Ya win-win solusi lah ya. Iya, dalam hal ini kalau seandainya pengalaman saya Bang, bila mana saya udah bertemu sama mereka yang tadi saya bicarakan, satu hal yang saya berikan kepada konsumen saya itu saya memberikan kedamaian. Humanis ya, Iya, kekeluargaan ya, damai. Jadi memang orang kalau misalnya kitanya baik, pasti orang juga oh ini baik nih gitu ya Bang ya. Jadi ada komunikasi di sana, kita ngobrol baik-baik. Gimana mungkin Abang nanya kenapa bisa macet? Pasti dari beberapa orang oh ya udah. Jadi Abang paham ya, jadi kekeluargaan. Terus gitu. Untuk itu kalau seandainya dalam hal ini saya memberikan kedamaian, orangnya tidak terima kedamaian saya, maka saya akan melakukan tindakan saya itu melebihi dari tindakan mereka yang melakukan ke saya. Oke, berarti ya istilahnya ya kita sopan, kamu harus sopan. Anda sopan saya sih kan ya. Nah, itu maksudnya kata-kata itu ya. Itu susah banget tadi ngomongnya gitu. Oke Bang, ini ya. Di apa namanya tadi cara itu proses ya Bang ya, proses Abang datang ke Jakarta dan apa namanya bekerja di penagihan dengan suka dukanya ya kan. Nah saya mau tanya lagi nih Bang, ini kan lagi marak banget tuh apa namanya pinjaman online termasuk yang ilegal. Itu biasanya ilegal itu Bang, kalau mungkin Abang udah pernah tahu juga ya kan, mereka tuh menagihkan udah kekerasan dengan fitnah dengan kata-kata yang agak nggak sopan lah ya kan, kebun binatang keluar kata-kata yang nggak pantas lah. Nah itu selalu dia bikin pakai foto-foto apa namanya kayak mohon maaf ya Bang ya, kayak orang Ambon, terus kayak mohon maaf nih almarhum Sri Sangaji kadang pakai Hercules. Itu gimana sih Bang menurut Abang tuh? Pandangan Abang nih. Padahal bukan orang Ambon gitu loh. Gini, kalau pandangan saya, namanya juga ilegal. Iya. Ilegal itu kan berbagai macam cara mereka lakuin. Ya, termasuk yang legal juga sama Bang. Dia pakai foto itu Bang. Abang waktu saya pernah lihat di Instagramnya Bang Sardi kan, kalau di sana kan ada apa namanya acara adat tuh Bang. Yang ini apa namanya yang pisau diiniin. Terus muter itu haul maulid itu kan rame kan. Nah memang kan di apa namanya di sana kan memang orang-orangnya ya saya pernah lihat sejarahnya ya, orangnya berani semua ya kan. Nah itu dimanfaatkan oleh oknum ya Bang ya, oleh oknum si pinjol ini untuk menakut-nakutin orang suruh bayar dengan pakai misalnya gambar orang-orang Ambon yang padahal menurut saya baik-baik ya Bang ya gitu loh. Padahal mereka nggak sejahat itu gitu, cuman dimanfaatkan tuh sama si pihak pinjaman online itu. Menurut Abang gimana pandangan Abang nih? Kalau seandainya pandangan saya dalam hal ini, kalau seandainya mereka memakai foto orang Ambon sebagai untuk menakuti salah satu konsumen, betul, yaitu kalau pandangan saya itu yang nggak usah terlalu dihiraukan, iya kan, nggak usah terlalu pusing, iya. Karena dalam hal ini di satu orangnya melakukan komunikasi Anda layanin, pasti
makin menunjang. Makin melunjak ya bang ya, karena mereka juga kalau diketemuin nggak mau ketemu ya bang ya. Nah, makanya lebih orangnya saya itu mereka ini katanya legalitasnya kan jelas. Betul. Ya. Untuk itu di saat saya melakukan komunikasi sama mereka, ya, alasannya itu mereka tidak bisa jumpa sama saya karena mereka kerja sesuai dengan SOP perusahaan. Iya betul. Saya bilang dalam hal ini Anda kerja, saya juga kerja. Betul. Kalau berbicara menyangkut dengan SOP, lebih bagusnya itu kan jumpa kita tatap mata, iya kan, biar lebih jelas. Biar kita juga tahu bahwa Anda itu dari kantor mana, betul, segala macam. Ya memang pertanyaannya kan beberapa orang itu kan ya pada masuk nih bang di Instagram, di di website kita juga kan, iya mbak, saya dapat kata-kata kasar. Saya bilang, bu, itu hanya oknum. Saya bilang, kalau orang Ambon itu nggak banyak bicara, bener nggak bang? Betul. Kalau jadi itu, ya Pak dia mau datang, saya bilang hutang ibu 2 juta, mau datang 10 orang nggak mungkin, saya bilang. Nggak mungkin lah. Saya bilang makanya di luar sana. Itu harga dirinya mahal. Iya mahal, saya bilang orang Ambon tuh, saya bilang nggak mungkin. Iya mas, itu fotonya Hercules, semua orang bisa masang, saya bilang fotonya almarhum Basri Sangaji semua bisa masang, saya bilang. Ya kan kita nggak tahu. Kita juga, saya bergaul sama teman-teman orang-orang Ambon yang baik itu ya memang dengan akhirnya saya ngomongnya besar nih ya kan, ngomongnya teriak-teriak padahal kita baik-baik aja. Maka saya bilang semua orang bisa kok gitu loh. Jadi di luar sana ibu-ibu sama bapak-bapak jangan takut gitu loh. Jadi kalau misalnya dia pasang, ada juga bang satu darah gitu loh bang, pasang kayak gitu, padahal itu saya bilang nggak mungkin, saya bilang. Jadi orang Ambon itu nggak banyak cakap, beng gitu. Kalau misalnya ada masalah ya bang ya nggak wan. Orang Ambon itu kan tidak terlalu retorika. Iya benar. Yang dibutuhkan orang Ambon itu kan tindakan. Bertindakan. Bagaimana cara orangnya datang ke rumah konsumen untuk melakukan silaturahmi. Betul banget. Jadi teman-teman nggak usah takut gitu loh kan. Hadapin aja. Kalau teman-teman punya data tagihan, ya udah pak datang aja ke rumah. Ntar kita datang ke kantornya si aplikasi bareng-bareng gitu loh. Jadi teman-teman ya karena gini loh bang, kita juga harus merubah mindset orang di sana. Jadi nggak semua orang-orang timur itu galak, nakal. Ya memang tampaknya kayak gitu loh. Karena di sana kan pantai, panas banget. Padahal hatinya baik-baik. Saya udah beberapa kenal orang-orang timur tuh baik semua gitu loh. Ya, makanya yang sering saya bingungkan di sini. Pandangan dari semua kategori Indonesia ya. Iya. Pandangan terhadap orang Maluku itu kan. Maluku, ya. Iya, orang Maluku itu kan selalunya identiknya dengan kasar. Yes, betul. Tapi setahu saya orang Maluku itu tidak kasar. Betul. Karena dalam hal ini itu karena belum kenal aja sama orang Maluku. Tapi sebagaimana kalau seandainya udah kenal sama orang Maluku, jangan kan bilang kata tenaga. Iya kan? Nyawanya aja nantinya dipertaruhkan. Benar banget. Loyalitasnya gitu ya, brotherhood-nya tuh ini kental banget mereka ya. Solidaritasnya tinggi banget, betul sekali. Makanya kalau teman-teman menghadapin tagihan itu ya baik-baik aja gitu loh. Enggak. Sekarang itu juga udah zamannya udah berubah kok. Sekarang itu mereka tuh udah intelek lah. Iya, sekarang komunikasi, negosiasi, bukan hanya orang Maluku aja ya. Kalau misalnya ya nakal gitu loh, bukan image-nya Maluku gitu loh. Betul nggak sih bang? Betul. Nah jadi dari situ terus sekarang abang lagi nanganin apa nih kantor saya? Iyalah. Saya ini lagi nanganin 2 kantor. 2 kantor ya. Dari 10. Kalau dari 10 mah saya nggak terlalu terjun di jalan lagi gitu. Iya kan? Anak buah. Saya koordinasi aja bang ya. Iya, jadi Bang Sardi juga nanganin yang ya masalah kartu kredit, KTA pinjaman, kartu kredit sama KTA ya. Cuman di kantor kita aja yang ada pinjaman online dan letter. Terus kalau misalnya pedagang personal bisa bang. Jadi misalnya nih ya kan buat teman-teman di luar sana ada penagih personal, misalnya ada temen dikasih pinjem misalnya 200 juta nggak dibalikin, Bang Sardi bisa? Alhamdulillah bisa bang. Nah, kalau misalnya mau hubungi Bang Sardi kemana? Misalnya minta bantuan nih jasanya Bang Sardi, ada uang nih 200 juta belum balikin, itu bisa kan Bang? Alhamdulillah bisa. Bisa. Oke, di nomornya berapa Bang? Di nomor 0812 8233 2296. Nah, teman-teman konsultasi aja, ngobrol aja Bang ya. Siap. Ya mau penagihan apa, penagihan personal, perusahaan itu bisa, ya kan? Insya Allah bisa. Ada cerita nggak Bang penagihan yang personal itu? Pernah cerita apa gitu? Ya kalau seandainya dibicarakan penagihan personal itu kan sama aja seperti penagihan leasing. Leasing, oke. Ya.
Tapi sebagaimana ada pun juga tata cara dalam melakukan penagihan personal. Untuk itu apa sih, kalau dibicarakan menyangkut dengan penagihan personal sama lesi, lebih independennya lagi kan di penagihan personal. Ya itu risikonya sangat tinggi. Kalau penagihan personal ya. Ya. Kadang backup-backupan biasanya ya. Dia lapor sana sini gitu kan. Biasanya Dia ngadu sana backupnya sini. itu adanya itu tentang itu apabila hal itu terjadi di lapangan, gimana ya, bukan saya mau cerita sombong ya. Iya. Nggak apa-apa kan, kita sharing Saya aja nggak- Bang. Sharing aja. Nggak kaget gitu loh. Iya. Karena udah beberapa kali saya timunnya kayak gitu. Iya, pastilah. Pasti penagihan itu pasti aja tuh ada backup-backupan semuanya gitu. Jadi dari sekian proses atau pengalaman penagihan itu yang paling bukan berkesan nih ya, yang nggak bisa dilupain lah apa gitu Bang? Ada nggak Bang? Pernah apa gitu atau apalah gitu? Ada banyak Bang, ada banyak. Ya salah satu aja. Salah cerita. satunya di saat saya melakukan penagihan ada salah satu unit mobil yang saya mau tarik di jalan. Oh di jalan. Iya. Kebetulan kenapa saya mau melakukan penagihan di jalan? Karena sewaktu saya datang ke rumah konsumennya, alamatnya udah raib. Udah nggak di situ lagi. Iya. Makanya mobilnya itu kepantau sama anak-anak teman-teman Tim, saya di ya, lapangan. lapangan, ya. Mereka konten saya. Saya langsung turun ke lapangan. Untuk itu waktu saya melakukan negosiasi, ada pun tantangan dari ormas. Ya. Jadi backup sama Iya, ormas. di backup sama kita kerja kayak gitu kan risiko Pak. Betul. Ya memang sih ya di kita juga pernah masuk gitu kan di website. Ya Pak, saya punya ada tagihan unit mobil ya kan, macet udah 5 bulan. Saya bilang ya kalau udah nggak mau balikin aja. Benar nggak sih Bang? Iya. Daripada kucing-kucingan saya bilang atau take over, tapi take overnya itu teman-teman bisa datang ke leasingnya, Iya, jangan di luar karena Iya, ada undang-undang video iya. Bang ya. Dalam hal ini kalau seandainya mobil masih dalam tangan kredit, itu tidak bisa pindah tangan Iya. atau dijual belikan. Karena- Baru saja dipindah tangan terkecuali opor kredit, tapi opor kredit itu harus resmi. Iya harus di kantor gitu. Iya harus pengetahuan leasing betul. Kalau kita opor kredit tanpa sepengetahuan dari Leasing. pihak kantor, berarti oknum. Oh, no. Iya kan? Melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang fisik. Benar juga sih karena memang kita cerita-cerita gitu memang ada. Saya bilang ya salah. Iya. Ya kan teman kita juga pernah kejadian kayak gitu akhirnya dipanggil Polda ya karena memang ada undang-undangnya gitu loh, kita nggak boleh men-take over unit atau barang yang dalam proses masih cicilan ya Bang ya, betul. gitu ada undang-undangnya. Jadi bagi teman-teman juga kalau seandainya sudah tidak mampu membayar atau tidak mampu untuk membayar cicilan ya jangan dipaksain, karena kalau dipaksain ntar akan susah sendiri, akhirnya apa ya udah kayak gitu tuh gali lubang tutup lubang dan bingung bayarnya pakai apa gitu. Jadi untuk saat ini memang yang paling berkesan itu kalau ketemu sama ormas atau tentara ya atau ya gitulah ya. Siap. Udah rahasia umum sih Bang ya kayak gitu-gitu. Saya juga pernah gitu loh. Memang ada juga gitu loh oknum lah ya, kita oknum juga yang kadang minta bantuan saudaranya ini, yang saya bilang ya namanya hutang yang harus dibayar gitu. Benar gak sih? Ya itu kan prinsip saya juga Pak. Betul. Dalam hal ini Anda mau di-backup sama siapa ke? Jangan kan bilang tentara, polisi, RI1, saya ladenin. Karena ya utang kan tetap harus dibayar. Iya, yang penting namanya bener juga utang kan? Betul. Cuman gini, uangnya gede ya Bang ya? Ya gede juga sih. Gede kan? Iya. Iya, makanya kan orang ya kita dari setahun kemarin atau ya 6-7 bulan kan banyak berita-berita leasing yang ternyata keluarganya tentara atau apa, karena uangnya gede ya Bang ya, puluhan juta itu. Yes. Tapi dibagi-bagi ya. Iya dibagi. Iya, kalau motor sama juga sih. sama juga ya gitu ya Pak, tapi kalau Bang Sardi mah baik-baik. Dalam hal ini kalau saya naik kayak gitu, kita jangan berpikir di apa sih kecil besarnya kendaraan. Sekali hutangnya tetap hutang, harus bayar. Betul.
Bang Sardi ini orangnya tuh apa ya, santai gitu, tapi ya jelimet santai. Kalau kalau lagi, oh ya siap bos, Tapi ya kita udah berapa sih kita bekerja sama, udah hampir 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun mau ke 3 tahun ini. Thank you banget. Siap. Jadi di luar sana teman-teman inilah Pak Sardi yang backup teman-teman kalau dibantu dengan KTR Solution itu ada Bang Sardi. Mungkin ada tambahan untuk di luar sana atau gimana untuk pesan-pesan orang-orang atau gimana Bang? Bagi orang-orang yang memaksakan kehendak hidup, ya akan ambil mobil ternyata tidak bisa membayar cicilan, atau yang mau dibantu KTR, tenang ada Bang Sardi. Kalau tidak bisa melakukan pembayarannya, Janganlah ya, jangan dipaksain ya. salah Bang. satu solusi kembalikanlah ke leasingnya. Ya, Itu aja. itu biar nggak ada drama-drama ya Iya, Bang. Ya? dalam hal ini kalau seandainya Anda tidak sanggup untuk melakukan pembayaran angsuran, ya kan? Anda maka jasa jasa dari pihak ormas. Ya, itu kan risikonya Anda harus tanggung. Walaupun Anda memakai jasa dari dari ormas untuk membackup mobil atau motor Anda, ya nantinya Anda didatangi rumah terus sama pihak kolektor. Karena itu kan tanggung jawab. Karena kan? sistemnya nggak berubah ya. Sistemnya kan nggak berubah. Betul. Kalau udah lunas sudah berubah. Ya iya. Jadi teman-teman yang di luar sana, kalau misalnya sudah nggak mampu ya balikin aja. Ntar kan atau cari temen untuk melanjutkan bisa, tapi datang ke leasing. Negosiasi Bang ya. Dilakukan takeover. Iya, take over biar gitu. Biar aman. Biar bawa mobil juga nggak was-was Ya, gitu iya. kan. Gitu. Jadi mau Anda siapa ya, kalau bukan haknya Anda ya jangan, jangan. gitu loh. Gitu aja ya Bang ya. Siap. Bang Sardi, thank you banget udah Oke, hadir di sama-sama, Chelsea Cerita Motivasi episode pertama ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat buat teman-teman di luar sana, ya kan? Fijar pamit, Bang Sardi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.